Saudara-saudaraku semua, tidak sedikit umat Katolik yang bertanya-tanya tentang fenomena banyaknya gereja non-Katolik yang saat ini terlihat makin menyerupai Katolik dalam banyak hal, dalam tata ibadatnya, apalagi dalam hal perjamuan, atau yang dalam gereja Katolik disebut sebagai Ekaristi. Saya ingin menegaskan kepada seluruh umat Katolik yang mengikuti channel Romondeso ataupun channel-channel Katolik yang lain beberapa hal yang saya akan ungkapkan dalam video ini. Nah, kekristenan itu lahir dari Yesus Kristus dan dirawat oleh para muridnya, diwariskan secara turun-temurun dengan sistem penjagaan yang ketat. Ini yang kita sebut dengan magisterium. Nah, ini bukan soal siapa yang dituankan, siapa yang diagung-agungkan, atau siapa yang dilebih-lebihkan dalam struktur gereja, bukan tentang itu. Tetapi ini lebih menyangkut soal komitmen menjaga ajaran yang diterima dari Yesus Kristus. Maka beberapa hal berikut ini perlu Anda simak. Yang pertama, hubungan antara kekristenan dan Alkitab. Kekristenan itu lahir dan berkembang dalam masyarakat yang mengenal, memakai kitab suci Perjanjian Lama dengan 46 kitabnya, termasuk yang kita sebut sekarang Deuterokanonika. Tidak ada keberatan apapun dari gereja perdana, dari para murid Yesus. 46 kitab Perjanjian Lama itu membingkai iman Kristiani sejak awal perkembangannya. Yang mempersoalkan Deuterokanonika itu justru adalah orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, yaitu otoritas Yahudi yang ada di Yerusalem. Mungkin karena melihat bahwa pengguna Deuterokanonika itu justru kini banyak yang beralih menjadi pengikut Kristus ketimbang bertahan untuk menganut tradisi-tradisi Keyahudian. Nah, dalam perjalanan peredaksian selanjutnya diterimalah 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi ada 73 kitab dalam Alkitab yang membingkai iman kekristenan sejak awal perkembangannya. Jadi saudara-saudariku, membicarakan iman kekristenan tidak dengan dasar 73 kitab, menjadikan kekristenan itu cacat bentuk dan cacat isi. Karena bisa saja membuang sebagian dari 73 kitab itu adalah bentuk dukungan terhadap Yahudi yang anti Kristus. Hal yang kedua, hubungan antara kekristenan dan Maria. Kekristenan itu lahir dan berkembang dalam kebersamaan dengan Maria, Ibu Yesus. Tidak pernah akan ada kekristenan jika tak ada Maria. Kita tak bisa mengesampingkan pernyataan ini. Dalam misteri inkarnasi, Allah melibatkan Maria. Masuk akalkah jika perjalanan hidup gereja mengesampingkan Maria? Ada banyak dasar Alkitab tentang keistimewaan Maria dalam sejarah keselamatan Yesus Kristus. Bersama Maria, gereja berjuang untuk menginjak kepala si ular, yaitu setan, agar iman akan Yesus Kristus menjadi hidup dan berkembang di dunia ini. Melepas Maria dari iman kekristenan serupa dengan membiarkan ular mematuk Yesus, mematuk gereja. Jadi, membicarakan iman kekristenan tanpa menempatkan Maria sebagai tokoh penting dan istimewa di dalamnya menjadikan kekristenan itu cacat bentuk dan cacat isi. Karena seperti saya katakan tadi, itu ibarat membiarkan ular merajalela. Yang ketiga, tentang kekristenan dan konsili dan ajaran iman di dalamnya. Kekristenan itu lahir dan berkembang dalam kepemimpinan para rasul. Mereka meletak dasar-dasar kekristenan dan mewariskan iman mereka dalam sistem gereja yang Katolik, sehingga semua ajaran iman kekristenan keluar dari pintu konsili dan bukan dari gagasan-gagasan pribadi. Ingat, kekristenan dan konsili itu tak bisa dilepaskan. Jadi, membicarakan iman kekristenan dengan mengabaikan keputusan-keputusan konsili dan sekedar berpijak pada anggapan
penafsiran dan pandangan pribadi menjadikan kekristenan itu cacat bentuk dan cacat isi. Selanjutnya tentang kekristenan dan ekaristi. Kekristenan dan ekaristi itu adalah satu keutuhan. Ekaristi adalah jantung dari kekristenan. Karena ekaristi itu adalah Yesus itu sendiri. Tak ada kekristenan tanpa ekaristi. Kekristenan yang melepaskan diri dari ekaristi sama dengan tubuh tanpa jantung. Jadi, ekaristi itu bukan soal pertama-tama mengangkat piala, mengangkat hosti, atau roti lalu dibagi-bagi. Ekaristi bukan sekedar itu. Disebut ekaristi ketika itu dirayakan dalam kesatuan penuh dengan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar menggelar kain di atas meja, meletakkan di sana 1-2 bunga lilin, lalu ada satu orang entah dari mana, mengambil roti, mengambil piala, angkat-angkat, baca beberapa kutipan teks dari kitab suci, lalu membagi roti dan piala itu. Bukan sesederhana itu ekaristi. Ketika itu dirayakan dalam keterpisahan dengan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus dan yang dijaga oleh para rasul, maka peristiwa itu tidak bisa lagi disebut sebagai ekaristi. Di dalam ekaristi itu ada komuni. Anda tahu itu apa? Komuni adalah upacara yang mengikat komunitas, yang membuat orang menjadi satu kesatuan, komunio. Ini ciri dari gereja. Komunio adalah ciri dari kesatuan gereja itu. Jadi, jika ada perayaan yang angkat hosti roti, angkat piala, tapi dirayakan untuk menegaskan keterpisahan dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, perayaan itu bukanlah ekaristi yang dikehendaki oleh Kristus. Sebab, apa arti ibadat korban ekaristi kalau tujuannya untuk menegaskan perpecahan dan menolak kesatuan gereja? Jika ada ekaristi yang turun-temurun dari Kristus dalam imamat yang sesungguhnya, mengapa harus menciptakan perjamuan rekaan hanya demi menegaskan perbedaan? Perjamuan roti dan anggur yang menegaskan permusuhan terhadap gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik adalah perjamuan anti-Kristus. Maka saudara-saudari, saya menutup pernyataan ini dengan mengangkat kembali surat dari paus pertama kita, yaitu Rasul Petrus. Dia menulis dalam suratnya, "Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Teguhlah dalam iman." Jadi, saudara-saudariku yang Katolik, jangan gusar, jangan baper, dan jangan galau. Tetaplah setia pada iman kita ini. Gereja Katolik adalah rumah yang tepat bagimu untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua.